Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan dars kita menggunakan kitab dari Dalilus Salik ila Alfiyah Ibni Malik dan masih melanjutkan pembahasan tentang hadful khabari wujuban, kapan kita wajib untuk menghapus khabar, yaitu syarah untuk bait ke 138 hingga 141. Kita masuk pada syarah yang disampaikan oleh pensyarah di sini di halaman 156 kalau dicetakkan kami. Pensyarah mengatakan yajibu hadful khabari fi arba'ati mawadi'ah. Wajib menghapus khabar di 4 keadaan. Al-awalu yang pertama adalah an yakunal mubtada'u ba'da laula al-imtina'iyati. Yang pertama adalah ketika mubtada'nya terletak setelah kata laula al-imtina'iyah. Ya, laula artinya adalah seandainya, bukan karena. Dinamakan laula al-imtina'iyah karena dia menunjukkan imtina'nya atau tidak terjadinya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Wal mubtada'u al-madhkuru ba'da laula. Adapun pembahasan tentang mubtada' yang disebutkan setelah kata laula ala thalathati adrubin, maka ada 3 macam. Yang pertama adalah mukhbarun anhu biqaunin ghairi muqayyadin. Keadaan yang pertama untuk mubtada' yang terletak setelah kata laula adalah mubtada' yang mukhbarun anhu diterangkan biqaunin ghair muqayyad, dengan keadaan yang ghair muqayyad, yang tidak muqayyad, tidak terbatas atau tidak terikat. Jadi mubtada'nya diterangkan dengan sesuatu yang maknanya mutlak atau umum. Wa huwa al-kaunu al-mutlaqu, yaitu kaun, keadaan sesuatu, al-mutlaq yang mutlak, awil kaunu al-am, atau keadaan yang umum. Wa huwa alladhi yadullu ala mujarradil wujud al-am min ghairi ziyadatin. Itu kaun, ya, keadaan sesuatu yang menunjukkan atas mujarradil wujud, ya, semata-mata adanya dia, al-am secara umum, min ghairi ziyadatin, tanpa adanya tambahan keadaan khusus. Ya, intinya kaun am atau kaun mutlak itu adalah ya menunjukkan ada keberadaan sesuatu secara umum. Jadi mubtada'nya itu memiliki khobar, di mana khobarnya ini adalah menunjukkan makna maujud, menunjukkan makna maujud, keberadaan secara umum. Contohnya dalam kalimat laulal hawa'u, seandainya bukan karena hawa, bukan karena udara, ma'asya makhlukun, maka makhluk itu tidak akan hidup. Maka di sini kata laula dia adalah harfu imtina'in liwujud, dia merupakan huruf yang menunjukkan tidak terjadinya sesuatu karena terwujudnya sesuatu. Kemudian kata al-hawa'u di sini dia mubtada', khobarnya mahdhuf, ya, khobarnya mahdhuf. Kalau kita munculkan maka munculnya maujudun, takdirnya maujudun. Kalimat lengkapnya laulal hawa'u maujudun ma'asya makhlukun. Seandainya udara itu, seandainya bukan karena udara itu ada, maka makhluk tidak akan hidup. Fi hadza, maka dalam kondisi ini yajibu hadful khabari, maka wajib menghapus khabar. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, walaula daf'ullahin nasa
ba'dhum bi ba'din. Seandainya bukan karena perlindungan ataupun pembelaan Allah Subhanahu wa taala an-nasa kepada manusia, ba'dhum bi ba'din, sebagiannya dari sebagian yang lain, lafasadatil ardu, maka bumi itu akan rusak. Maka di sini laula daf'ullahi an-nasa, maka kata laula ini adalah harfun tina'in, kemudian kata daf'ullah, kata dafa ini mubtada, lafaz Allah ini mudhaf ilaih, kemudian an-nasa di sini dia adalah maf'ul bih dari kata dafa, kemudian khobar dari kata dafa itu adalah maujudun. Kata maujudun cuman dihapus dalam kalimat. Sebagaimana dikatakan oleh pensarah di sini, wa taqdiruhu, dan takdir dari khobar yang dihapus tersebut adalah kata maujudun. Laula daf'ullahin nasa maujudun ba'dhum bi ba'din lafasadatil ardu, atau mungkin bisa kita akhirkan laula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din maujudun lafasadatil ardu. Maka ada khobar yang dihapus, yaitu kata maujudun di sini, dan ini menunjukkan apakah keberadaan secara umum. Seandainya bukan karena titik-titik itu ada, ya maka hanya menunjukkan keberadaan secara umum, tidak ditambahi keterangan khusus. Maka ini dimaksud dengan al-kaun al-mutlaq atau al-kaun al-'am. Untuk i'rab ayat ini Al-Baqarah 251, ada catatan kaki dari pensarah, silakan. Laula harfu imtina'i la wujud li wujudin wa huwa harfu syartin ghairi jazimin. Tamullahi mubtada'un wa mudhafun ilaihi an-nasu maf'ulun bihi lil masdari bi ba'duhum yadul badalu minan nasi wal ha'u mudhafun ilaihi wal mimu alamatul jam'i bi ba'di jarun wa majrurun muta'allaqun bi daf'un li fasadatal ardi. Al jumlatu jawabun syarti la mahalla laha minal i'rabi wa khabarul mubtada'u mahdufun. Ya, terputus lagi. Contohnya adalah tadi laulal hawa'u ma'asya makhlukun. Seandainya bukan karena al-hawa udara, ya, seandainya bukan karena udara, ma'asya makhlukun, maka makhluk itu tidak hidup. Maka tidak hidupnya makhluk ini tidak terjadi. Kenapa? Karena realnya udara itu ada. Ya, maka ini dimaksud dengan harfum tina'in li wujud, yaitu huruf yang untuk menunjukkan tidak terjadinya sesuatu karena realnya sesuatu yang lain itu ada. Maka di sini ketidakhidupan makhluk itu tidak terjadi karena realnya udara itu ada. Yang dimaksud dengan harfum tina'in li wujud. Wa huwa harfu syartin, dan kata laula ini juga merupakan huruf syarat, ya, huruf yang menunjukkan makna syarat. Jika ini maka ini. Ghairu jazimin, namun dia bukan penjazam. Jadi ada adawat syartiyah yang dia statusnya penjazam fi'il, dan ini adalah umumnya adawat syartiyah, baik yang statusnya isim ataupun huruf. Contohnya adalah in dan idma, ini huruf syartiyah, dan dia penjazam, itu penjazam dua fi'il.
kemudian juga yang statusnya isim, contohnya adalah mahma, kemudian ma ataupun man dan yang lainnya yang merupakan adawat syartiyah yang statusnya isim, ini pun menjazmkan dua fiil. Namun untuk kata laula di sini dia termasuk adawat syartiyah juga, lebih tepatnya huruf statusnya, namun tidak menjazmkan fiil. Kemudian kata daf'ullahi dibaca marfu', daf'ullahi dibaca marfu', berkedudukan sebagai mubtada. Sekaligus lafaz Allah di sini mudhafun ilaih, mudhaf ilaihnya. Kemudian kata an-nasa yang dibaca mansub, laula daf'ullahi an-nasa, an-nasa di sini mansub karena maf'ulun bihi, berkedudukan sebagai maf'ul bih lil masdari, untuk masdar, yaitu untuk masdar dafa'. Laula daf'ullahin nasa, maka di sini kata dafa' dia merupakan sighah masdar, dan di sini dia ya'malu amalan fi'il, dia beramal sebagaimana amal fi'il, itu fi'il muta'addi sehingga membutuhkan objek. Maf'ul bihnya di sini adalah kata an-nasa. An-nasa di sini maf'ul bih dari masdar dafa'. Kemudian kata ba'dohum, laula daf'ullahin nasa ba'dohum bi ba'din. Kata ba'dohum di sini mansub karena kedudukannya sebagai badalun, sebagai badal minan nasi dari kata an-nasa di potongan ayat sebelumnya. Daf'ullahin nasa ba'dohum, maka ba'do di sini mansub karena badal dari kata an-nasa. Kemudian pada ba'dohum, hum di sini ada hum, haknya di sini adalah mudhafun ilaih, kemudian wal mimu alamatul jam'i. Mim pada kata hum di sini dia adalah tanda jamak. Kemudian bi ba'din di sini dia merupakan susunan jarun wa majrurun, susunan jar majrur, muta'alliqun bi dafa', dia punya kaitan makna dengan kata dafa'. La fasadatil ardu, maka satu kesatuannya ini merupakan al-jumlah jawab syarti. Jumlah ini merupakan jawab syarat. La mahalla laha minal i'rabi, nah, dia tidak punya kedudukan dalam i'rab. Nah, sekarang kalau daf'ullah ini marfu sebagai mubtada, mana khobarnya? Jawabannya adalah wa khobarul mubtada'i mahdhufun. Dan khobar dari mubtada yaitu kata dafa' di sini mahdhuf, dihapus. Yang kalau seandainya kita munculkan khobarnya, maka di antara pilihannya adalah takdirnya adalah kata maujudun, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Laula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din maujudun lafasadatil ardu. Seandainya bukan karena pembelaan Allah kepada sebagian manusia kepada sebagian yang lain itu ada lafasadatil ardu, maka bumi akan rusak. Maka itu adalah yang pertama, yaitu keadaan mubtada yang terletak setelah kata laula, yaitu mubtada yang dia diterangkan ataupun memiliki khobar. Khobarnya itu adalah sesuatu yang menunjukkan keberadaan secara umum, atau kalau dimunculkan nanti munculnya kata maujudun. Kemudian yang kedua, kembali ke atas, mubtada yang terletak setelah kata laula, keadaan mubtada yang kedua adalah mukhbarun anhu biqaunin muqayyadin. Mubtada yang dia diterangkan ataupun dia memiliki khobar biqaunin muqayyad. Namun dan khobarnya ini menunjukkan kaun muqayyad, keberadaan muqayyad, keberadaan yang terikat. Jadi tidak semata-mata menunjukkan makna ada saja, tapi juga menunjukkan adanya itu dalam keadaan bagaimana. La yudraku ma'nahu inda hadfihi, yang mana tidak bisa dipahami maknanya inda hadfihi ketika khobarnya dihapus. Ya, karena khobarnya di sini dia menunjukkan keberadaan khusus tertentu, bukan semata-mata ada. Maka ketika khobarnya ini dihapus, maka orang itu akan menginterpretasikan macam-macam, karena banyak kemungkinan. Oleh karena itulah nggak mungkin kalau khobarnya ini dihapus. Kenapa? Karena kaun muqayyad, keberadaan secara khusus. Nah, kalau cuma menunjukkan ada saja sih orang itu bakalan paham.
Tapi kalau menunjukkan keberadaan secara khusus, yang ini hanya dipahami oleh si pembicara, dan apabila dihapus itu memungkinkan disalahpahami oleh si pendengar, maka di sini wa fi hada yajibu dzikrul khabari. Maka dalam kondisi ini wajib menyebutkan khabarnya, wala yajuzu hadfuhu, maka tidak boleh dihapus. Contohnya adalah dalam kalimat laula zaidun muhsinun ilayya ma ataitu. Laula, seandainya bukan karena zaid muhsinun ilayya, berbuat baik padaku, ma ataitu, aku tidak akan datang. Maka di sini mubtada'nya yaitu kata zaid, laula ini huruf, kemudian kata zaid ini adalah mubtada', kemudian khobarnya adalah muhsinun. Dan di sini mubtada'nya tidak diterangkan dengan sesuatu yang menunjukkan semata-mata ada, tapi menunjukkan keterangan khusus. Seandainya bukan karena zaid muhsinun ilayya, berbuat baik kepadaku. Nah, maka ini berarti apa? Keterangan khusus, bukan keterangan umum yang menunjukkan semata-mata ada. Ma'ata itu, aku tidak akan datang. Maka dalam kondisi ini, khobarnya, yaitu kata muhsinun, tidak boleh dihapus. Contoh yang lain adalah sabda Nabi SAW, kalau di cetakan saya ini mungkin agak berbeda dengan yang dicetakan tadi yang dibacakan oleh Abdurrahman. Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, laula qaumuka hadithun ahduhum bi kufrin lanaqattu al-ka'bata al-hadithu. Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, laula, seandainya bukan karena qaumuka, kaummu itu, hadithun ahduhum bi kufrin, baru masuk Islam, terjemah bebas kita, baru masuk Islam, ya, hadithun, baru ahduhum, masa mereka, bi kufrin, dengan kekafiran, maksudnya adalah mereka baru masuk Islam sehingga masih dekat dengan masa kekafiran mereka yang dahulu. Lanaqattu al-Ka'bah, sungguh aku akan runtuhkan Ka'bah, kemudian aku bangun kembali sebagaimana fondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-hadis dan seterusnya hadis. Maka di sini kita fokuskan pada sabda Nabi SAW, potongan sabda Nabi SAW yang laula qaumuka hadithun ahduhum bi kufrin. Laula qaumuka, maka kata kaum di sini dia marfu sebagai mubtada. Kemudian hadithun di sini dia marfu sebagai khobar. Maka kalimat ini laula qaumuka hadithun ahduhum bi kufrin, maka mubtada'nya itu kata qaumuka di sini tidak diterangkan dengan sesuatu hal yang semata-mata menunjukkan makna ada, tapi diterangkan dengan suatu hal yang menunjukkan keterangan khusus. Seandainya bukan karena kaummu itu baru masuk Islam, jadi keterangan untuk mubtada'nya ataupun khobar untuk mubtada'nya itu adalah sesuatu yang berkeadaan khusus, yaitu baru masuk Islam. Maka dalam kondisi ini fala yajuzu hadful khabari, maka tidak boleh menghapus khobar dari kalimat tersebut, yaitu pada potongan sabda Nabi tadi, yaitu potongan hadithun ahduhum bi kufrin itsla dalila alaihi. Karena kalau seandainya itu dihapus, maka tidak ada satupun bagian kalimat yang menunjukkan bahwasanya itu adalah khobar yang dimaksudkan dalam kalimat. Jadi kalau misalkan dihapus, maka kalimatnya menjadi ya Aisyatu laula qaumuka lanaqattu al-Ka'bah, dan seterusnya hadis. Kita andaikan demikian. Wahai Aisyah, seandainya bukan karena kaummu, maka aku akan hancurkan Ka'bah. Maka ini nanti bisa disalahpahami. Nanti bisa disalahpahami, seandainya bukan karena kaummu ada. Seandainya bukan karena kaummu itu ada, maka nanti bisa disalahpahami. Oh, berarti nanti kalau kaumnya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu kafir Quraisy yang ketika itu baru masuk Islam itu enggak ada, maka Nabi akan hancurkan Ka'bah dan bangun
dari awal pondasi sebagaimana pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini bukan makna yang diinginkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Karena yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masalah baru masuk Islam atau tidak. Seandainya bukan karena kaummu wahai Aisyah itu baru masuk Islam, artinya apa? Seandainya mereka itu sudah lama masuk Islam, maka sungguh aku akan hancurkan Ka'bah, kemudian aku bangun lagi dari awal sebagaimana pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka yang dipermasalahkan di sini, yang difokuskan di sini adalah baru masuk Islamnya, bukan semata-mata keberadaan kaumnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika mubtada'nya yang terletak setelah kata laula itu kondisinya seperti ini, ya diterangkan, jadi kasih keterangan atau dikasih khobar dengan khobar yang muqayyad, menunjukkan keadaan tertentu, bukan semata-mata menunjukkan makna ada, maka khobar tidak boleh dihapus meskipun mubtada'nya terletak setelah kata laula. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, untuk poin kedua ini pun ada footnote. Ada footnote nomor 2 berkaitan tentang masalah istilah kaun muqayyad. Ya, kaunun muqayyadun. Sekarang kita coba baca untuk footnote nomor 2 berkaitan tentang masalah apa yang dimaksud dengan kaun muqayyad. Ansara menambahkan keterangan tentang al-kaun al-muqayyad. Beliau katakan al-kaun al-muqayyad, yang dimaksud dengan kaun muqayyad, keberadaan yang muqayyad, yang terikat, dia adalah al-wujudu al-muqayyad, sesuatu yang menunjukkan wujud keberadaan sesuatu al-muqayyad yang spesifik atau yang tertentu atau yang terikat. Bisyai'in akhar, dengan sesuatu yang lain, yazidu ala mutlaqil wujud, yang ini lebih daripada sekedar semata-mata ada, lebih dari sekedar semata-mata menunjukkan makna ada. Fa'idha qulta, apabila engkau katakan Khalidun fiddar, Khalid ada di rumah. Fa'inna takdira indal jumhur, maka kalimat lengkapnya menurut mayoritas ulama nahwu, kalimat lengkapnya adalah Khalidun mustaqirun au kainun fiddar. Khalid itu mustaqir, ada, au kain juga artinya ada, fiddar di rumah. Maka ini hanya semata-mata menunjukkan keberadaan Khalid. Khalid itu ada di rumah. Maka ini adalah fahada kaunun amun. Maka ini adalah kaun am, keberadaan secara umum. Ai, maksudnya adalah wujudun amun, menunjukkan keberadaan secara umum. Khalin, yang ini terbebas, min ayyi syai'in akhara ma'ahu, dari sesuatu yang lain yang bersama dengannya, atau keterangan lain yang menambahkan keterangan untuknya. Fa'idha qulta, apabila engkau katakan Khalidun naimun fiddar, Khalid tidur di rumah. Fahada kaunun khusus, maka ini adalah keberadaan secara khusus, yaitu Khalid itu ada di rumah dan dia di rumah dalam keadaan tidur. Maka ini adalah kaun khas, keberadaan secara umum, bukan kaun am. Kalau kaun am itu hanya menunjukkan bahwasanya Khalid itu ada. Tapi kalau Khalid itu ada dalam keadaan tertentu, maka ini menunjukkan kaun khas, keberadaan secara khusus. Walihada, oleh karena inilah, la yajuzu, tidak boleh, indahum, menurut mereka, menurut beliau-beliau, yaitu menurut para ulama nahwu, itu jumhur ulama nahwu, tidak boleh hadfuhu, menghapusnya, yaitu menghapus khobar, itlau khudifa, karena seandainya khobarnya itu khudifa, dihapus, lattajaha adzihnu inda takdiri ilal kauni al'am, maka adhihin, benak pikiran ini, ittajah, akan mengarah, inda takdiri, ketika mengira-ira. Ini mengira-ngira, ini kalimat lengkapnya sebenarnya apa sih? Kalau khobarnya dihapus, kemudian ini kalimat lengkapnya sebenarnya apa sih? Maka benak pikiran ini akan memahami bahwasanya yang dimaksud adalah kaun am, menunjukkan keberadaan secara umum. Li adamid dalili alal madsufi, karena sama sekali dalam kalimat tersebut ketika khobarnya dihapus, tidak ada yang bisa menunjukkan bahwasanya khobar yang dihapus itu takdirnya sebenarnya apa. Kalau kaunnya kaun am, ya jelas. Kalau khobarnya dihapus,
takdirnya maujud atau mustakir atau kain, atau kata-kata yang menunjukkan makna keberadaannya secara umum. Tapi kalau yang dimaksudkan oleh si pembicara itu adalah kaun khas, keberadaan sesuatu tapi khas, tertentu dalam keadaan yang spesifik, maka tentunya ini apabila khobarnya dihapus, nanti si pendengar informasi akan menginterpretasikan macam-macam sesuai dengan pemahaman masing-masing orang. Maka interpretasinya beda-beda. Padahal yang dimaksudkan oleh si pembicara itu adalah satu makna. Maka karena bisa dimungkinkan seperti ini, di sini khobar tidak boleh dihapus. Wa fi qaulika, contoh yang lain adalah misal engkau katakan laula Khalidun jaa ilayya ma hadartu. Laula, seandainya bukan karena Khalid jaa ilayya, datang kepadaku, ma hadartu, aku tidak akan datang. Ya, seandainya Khalid itu enggak nyamperin aku enggak akan datang. Maka kata laula di sini adalah huruf, kemudian kata Khalid di sini adalah mubtada, kemudian jaa ilayya, ini adalah khobarnya. Al-khobaru yaitu khobar dari kalimat tersebut, yaitu kata atau kalimat jaa ilayya wa huwa qaunun khasun. Maka ini menunjukkan kaun khas, keberadaan secara khusus. Fala yuhdafu lima dzakarna, dan la yuhdafu tidaklah boleh dihapus lima dzakarna dengan sebagaimana keterangan yang telah kami sebutkan, karena keterangan yang telah kami sebutkan. Faqad dzakartu al-kauna al-ama wal khassa fi babi al-mausuli. Dan sebenarnya telah saya jelaskan pembahasan tentang kaun am dan kaun khas pada bab mausul. Ya, maka di sini intinya dibedakan antara apakah mubtadanya itu diterangkan atau memiliki khobar dengan khobar yang statusnya kaun am ataukah kaun khas. Karena dia khobarnya adalah menunjukkan kaun am, maka dihapus. Apabila khobarnya menunjukkan kaun khas, maka tidak boleh dihapus meskipun mubtadanya terletak setelah laula. Kemudian keadaan yang ketiga untuk mubtada yang terletak setelah kata laula. Asalis yang ketiga, mukhbarun anhu biqaunin muqayyadin. Mubtadanya ini diterangkan dengan sesuatu yang dia kaunnya muqayyad, menunjukkan keberadaan yang terikat. Namun yudraku maknahu inda hatihi. Maknanya ini ketika dia dihapus masih yudrak, masih bisa dipahami dari konteks kalimat. Wahada, maka untuk yang seperti ini ya juzu dzikruhu wa ya juzu hatfuhu. Maka boleh tetap menyebutkan khobarnya, juga boleh menghapus khobarnya. Makanya jadi tolak ukur itu adalah konteks kalimat. Kalau konteks kalimat itu ada indikator yang ini bisa mengarahkan ke sesuatu yang dihapus itu sebenarnya apa, maka boleh dihapus. Tapi kalau tidak ada dalil ataupun indikator yang mengarahkan benak pikiran kita kepada apa sih sebenarnya yang dihapus dari kalimat, kemudian menimbulkan interpretasi yang banyak dari pendengar, yang interpretasinya beda-beda, yang memungkinkan untuk disalahpahami, maka dalam kondisi ini ya kalimat harus disampaikan secara lengkap, tidak boleh ada yang dihapus. Contohnya dalam kalimat laula ansaru Muhammadin hamuhu masalima. Seandainya bukan karena ansar Muhammad, para penolong Muhammad, hamuhu itu menjaganya, melindunginya, yaitu melindungi Muhammad. Seandainya bukan karena pelindungnya, penolong Muhammad itu melindungi Muhammad, masalima, maka dia tidak akan selamat. Maka di sini kata laula ini adalah huruf, yaitu harfun tina'in liwujud. Jadi huruf, kemudian kata ansar ini mubtada, kemudian Muhammadin ini mudhaf ilaih dari kata ansar. Kemudian kata hamauhu, ya kata hamauhu di sini adalah khobar dari kata ansar. Maka kata hamauhu di sini fayajuzu dzikrul khobari, maka boleh menyebutkan khobar dalam kalimat, yaitu kata hamauhu. Wa hadfuhu, boleh juga kita hapus. Kenapa? Li'annahu yu'lamu min qawlihi ansaru Muhammadin, karena masih bisa dipahami
dari konteks kalimat, yaitu dari konteks kalimat dengan adanya kata-kata Ansaru Muhammad, penolong Muhammad. Nah, jadi kalau seandainya kita hapus laula Ansaru Muhammad masalima, seandainya bukan karena para penolongnya Muhammad, maka dia tidak selamat. Itu Muhammad tidak selamat. Maka di sini kaunnya adalah kaun muqayyad, tapi masih ada indikator dalam kalimat yang seandainya kalau kaun muqayyad ini dihapus, kemudian makna kalimat bisa diarahkan ke makna sebenarnya sebelum kalimat itu ada yang dihapus, maka dalam kondisi ini khobarnya bebas, boleh dihapus juga boleh tetap disampaikan dalam kalimat. Maka untuk kata ataupun mubtada yang terletak setelah kata laula, maka ini pun ada rincian apakah dia khobarnya harus dihapus ataukah tidak, sebagaimana rincian yang disampaikan oleh pensarah di sini. Maka intinya di sini yang diperhatikan adalah yang pertama, masalah khobarnya ini kaun mutlak ataukah kaun muqayyad. Kemudian yang kedua adalah setelah dihapus itu ada konteks kalimat ataupun indikator dalam kalimat yang bisa mengarahkan ke makna asli kepada pendengar ataukah tidak. Itu adalah dua hal yang jadi tolak ukur dalam pembahasan ini. Maka apabila khobarnya ini adalah kaun mutlak atau kaun am, maka mubtada yang terletak setelah kata laula, khobarnya harus dihapus. Kenapa? Ya karena lumrahnya orang itu paham. Karena yang dimaksudkan oleh kalimat itu adalah kaun am atau kaun mutlak, semata-mata menunjukkan bahwasanya itu adalah ada. Nah, sehingga untuk mengefektif dan mengefisienkan kalimat, ya sudah dihapus saja. Karena apa? Pendengar bakalan pasti paham. Namun kalau khobarnya itu adalah menunjukkan kaun mutlak, maka dan sama sekali tidak ada indikator yang mengarahkan ke kaun mutlak tersebut ketika dihapus, maka dalam kondisi ini khobar harus tetap disebutkan. Kemudian kondisi yang ketiga tadi, kondisi yang spesial, yaitu ketika khobarnya adalah kaun muqayyad, tapi seandainya dia dihapus masih ada indikator dalam konteks kalimat yang mengarahkan ke makna yang dimaksudkan oleh si pembicara, apa yang dimaksud si pembicara sebenarnya. Maka dalam kondisi ini khobarnya boleh dihapus, boleh juga tidak. Beralih ke kondisi kedua, di halaman 157, di mana kita harus menghapus khobar. Asalis keadaan yang kedua, di mana kita wajib menghapus khobar, adalah an yakunal mubtada'u shorihan fil qasam. Ketika mubtada'nya ini shorihan merupakan lafaz-lafaz yang tegas, fil qasam menunjukkan sumpah. Bihaitsu yaghlibu isti'maluhu fil qasam, yaitu di mana kata-kata ini seringnya digunakan untuk bersumpah. Contohnya misalkan dalam kalimat la amrullahi la ansurannal madluma. La amrullah, yang dimaksud dengan la amrullah itu adalah demi, ya terjemah letternya, demi kehidupan Allah. Bukan demi Allah, bukan demi umur Allah, bukan, tapi maksud kalimat ini adalah demi kehidupan Allah. Kalau terjemah kita mungkin bisa kita terjemahkan demi Allah yang maha hidup. Itu maksud la amrullah. Bukan la umrullah, tapi la amrullah. La amrullah, demi Allah yang maha hidup, la ansurannal madluma, sungguh aku akan menolong orang yang terzalimi. Maka pada la amrullahi, lamnya di sini adalah untuk qasam. Kemudian kata amru di sini marfu sebagai mubtada, lafaz Allah mudhaf ilaih dari kata amr. Kemudian khobarnya dihapus. Kalau dimunculkan lagi khobarnya, takdirnya yaitu takdirnya kalimat lengkapnya adalah la amrullahi qasami. Demi Allah yang maha hidup, qasami, sumpahku. Atau dalam terjemah kita, aku bersumpah. Maka di sini khobarnya yaitu kata qasami dihapus. Allah Ta'ala, contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hijr ayat 72, Allah katakan, la amruka, demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan ini sah-sah saja karena Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan segala sesuatu. Berbeda dengan makhluk, kalau makhluk bersumpah hanya semata-mata dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya. La'amruka, demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi kehidupanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sungguhnya mereka dalam kemabukan mereka, yaitu dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka terombang-ambing. Maka di sini pada la'amruka, lamnya di sini untuk qasam, kemudian amruka, amru di sini marfu sebagai mubtada, kemudian kafnya mudhaf ilaih, kemudian khobar dari la'amruka di sini dihapus. Apa kalimat lengkap dari la'amruka? Kalimat lengkapnya adalah la'amruka qasami. Demi umurmu atau demi kehidupanmu, qasami, aku bersumpah. Maka di sini kata qasami itu khobarnya, tapi dihapus. Fakhudhifal khobaru, maka dalam contoh-contoh tadi khobarnya khudhifa, dihapus. Lianna jawabal qasami, karena jawab sumpahnya iwadun anhu, sebagai ganti darinya. Fa illam yakunil mubtada'u sharihan fil qasami, apabila mubtada'nya itu bukan lafat-lafat yang tegas menunjukkan sumpah, bi an ghalaba isti'maluhu fi ghairil qasami, itu di mana mubtada'nya itu seringnya digunakan untuk selain bersumpah. Jadi ketika mubtada'nya itu lafat-lafat yang itu tidak tegas untuk bersumpah. Maksudnya apa? Maksudnya umumnya lafat ini tidak digunakan untuk bersumpah, namun di sedikit kasus juga bisa digunakan untuk bersumpah. Jadi seringnya tidak digunakan untuk bersumpah, tapi sedikit kasus juga bisa digunakan untuk bersumpah. Nah, kalau mubtada'nya merupakan lafat-lafat yang seperti ini, lam yajibil hadfu, maka khobarnya tidak wajib dihapus. Contohnya dalam kalimat ahdullahi la af'alannal khaira. Terjemah bebas kita, ya, demi perjanjian Allah denganku, sungguh aku akan melakukan kebaikan. Maka kalimat lengkapnya adalah ahdullahi alayya, ya, demi perjanjian Allah, demi perjanjian aku dengan Allah, kalau terjemah kita ya. Demi perjanjian Allah atasku, ya, maksudnya adalah demi janjiku kepada Allah. Maka di sini ada kata alayya yang dihapus, yang merupakan khobar dari ahdullah, dan di sini boleh dihapus, boleh juga tidak. Falaka hadful khobari, maka boleh bagimu untuk menghapus khobar, yaitu kata alayya, walaka isbatuhu, dan boleh juga bagimu untuk menetapkannya, itu tidak dihapus. Maka untuk keadaan yang kedua ini, ya, tolak ukurnya adalah mubtada'nya itu kalimat tegas untuk menyatakan sumpah atau tidak. Ya, jadi kalau kita jumpai kalimat kok dia menunjukkan sumpah, maka kita lihat mubtada'nya. Apakah mubtada'nya ini kalimat-kalimat tegas yang menunjukkan sumpah ataukah tidak. Kalau mubtada'nya menunjukkan tegas sumpah, kalimat-kalimat yang menunjukkan tegas sumpah, dan seringnya pemakaian untuk bersumpah, maka yakinlah bahwasanya khobarnya dihapus. Tapi kalau mubtada'nya ini merupakan lafat-lafat yang seringnya bukan untuk sumpah, tapi dalam kondisi ini untuk sumpah, maka kita perlu berhati-hati apakah di situ khobarnya dihapus ataukah tidak. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka itu adalah dua keadaan yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi ini untuk keadaan wajib menghapus khobar. Keadaan pertama adalah ketika mubtada'nya terletak setelah kata laula dengan rinciannya. Kemudian yang kedua adalah ketika mubtada'nya lafaz-lafaz yang jelas-jelas atau tegas-tegas menunjukkan sumpah. Kita lanjutkan keadaan ketiga dan berikutnya, keempat, di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.